Maka dari itu siapapun di antara kita yang memiliki keluasan harta, maka selayaknya tidak meninggalkan ibadah kurban yang hanya 1 kali setahun. Tidak sebagaimana ibadah yang lainnya. Dalam arti dia sangat mungkin untuk mengumpulkan harta selama setahun untuk beribadah. Itu ibadah kurban atau udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu seputar ibadah kurban. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah agung yang ada di bulan Dzulhijjah, yang mana ibadah ini memiliki keutamaan yang amat besar dan hikmah yang sangat banyak, yang mana setiap muslim didorong, dianjurkan untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah tersebut. Poin pertama yang kita bahas adalah pengertian dari ibadah kurban. Dalam bahasa Arab, ibadah kurban disebut juga udhiyah. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala karena datangnya hari raya tersebut. Ada yang mengatakan sebab penamaan udhiyah Idul Kurban Idul Kurban juga disebut udhiyah. Ada yang mengatakan sebab penamaan dengan penamaan tersebut adalah karena penyembelihan hewan kurban afdolnya di waktu duha. Sehingga Idul Kurban juga disebut dengan udhiyah. Poin yang kedua adalah dalil pensyariatan ibadah kurban. Terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, dalil Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Dalil Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan ternak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat di atas yang dimaksud penyembelihan adalah penyembelihan hewan kurban. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau menyatakan, sebagian ulama ahli tafsir yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah salat Id. Dan ini pendapat dinukilkan dari Qatadah, Atha dan Ikrimah dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Ini dalil pensyariatan ibadah kurban dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dhahan Nabi SAW bikabshain al-mahain dhabahahuma biyadih wa samma wa kabbar wa dha'a rijlahu ala safahihima. Kata beliau, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba gemuk. Keduanya disembelih dengan tangannya. Dia membaca basmalah dengan bertakbir. Dia letakkan kakinya di atas kedua leher hewan tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi, falyumsik an sya'rihi wa adhfarih." Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah yang menunjukkan awal dari bulan Dzulhijjah, salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban, maka tahanlah dari dirinya untuk mencukur rambut dan memotong kukunya. Dalam riwayat yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a,
maka janganlah menyentuh atau menyengkur sedikit pun rambut kepala dan rambut pada permukaan kulitnya. Kemudian yang ketiga, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukah wa asaba sunnatal muslimin." Siapa yang menyembelih kurban setelah salat, maka ibadahnya sempurna dan sesuai dengan ajaran kaum muslimin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka ketiga hadis ini dan dalil Al-Qur'an ini menunjukkan pensyariatan adanya ibadah kurban, dan ditemukan ijma' para ulama bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dengan adanya kesepakatan ahli ilmu, kesepakatan ulama tentang disyariatkannya ibadah kurban, namun ditemukan perbedaan pendapat, perselisihan pendapat tentang hukum ibadah kurban tersebut. Apakah diwajibkan atau disunnahkan? Paling tidak ada dua pendapat. Yang pertama adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sampai kepada derajat wajib, namun dia sangat ditekankan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil yang melandasi pendapat tersebut adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi." Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kalian mau berkurban, maka syahid daripada hadis di atas adalah adanya lafadz wa arada yang menunjukkan adanya pilihan antara berkurban atau tidak berkurban. Wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian hendak atau ingin berkurban. Ini menunjukkan adanya pilihan dalam syariat, bukan kewajiban bagi kalian yang ingin berkurban atau tidak ingin berkurban. Nah, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban tidaklah diwajibkan, akan tapi dianjurkan, namun dengan anjuran yang amat ditekankan. Kemudian dalil yang kedua, ditemukan riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa suatu waktu mereka tidak berkurban. Mereka tidak berkurban dengan adanya kekhawatiran muncul keyakinan di tengah kaum muslimin akan wajibnya kurban. Dengan sebab kekhawatiran tersebut, maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma di suatu waktu tidak berkurban. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahmatullah, beliau mengatakan, "Wa yadullu ala adamil wujub anna Abu Bakar radhiyallahu taala taraka at-tadhhiyah wa kadzalika Umar wa Ibnu Abbas wa adad minas sahabah khasyata an yaran nas anna at-tadhhiyah wajibah." Dan menunjukkan bahwa ibadah ini tidaklah wajib adanya perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum majma'in. Mereka tidak berkurban karena khawatir orang-orang akan menyangkanya sebagai ibadah yang wajib. Maka ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ibadah kurban tidaklah wajib, namun dianjurkan dengan anjuran yang sangat ditekankan. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Az-Auza'i, kemudian dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menyatakan bahwa ibadah kurban wajib. Ibadah kurban wajib. Mereka berdalil dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man wajada sa'atan li an yudhhi falam yudhhi fala yahdhur musallana." Barang siapa memiliki kesanggupan lantas ia tidak berkurban, maka janganlah ia menghadiri lapangan tempat sholat kami. Di sini ada hukuman ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabatnya, bagi orang-orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, bahkan sangat mampu, maka dia dihukum untuk tidak mendekat kepada tempat sholat yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Akan tetapi para ahli ilmu menemukan bahwasanya riwayat di atas mauqufah, mauquf sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Bahkan Imam Al-Aranut dalam Takhrij Musnad mendhaifkan hadis di atas karena terdapat perawi yang
dinyatakan sebagai rawi yang lemah. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pendapat ahli ilmu tentang mana hukum yang tepat untuk ibadah kurban, baik sunnah muakkadah atau wajib, para ulama menasihatkan jalan keluar agar terbebaskan dari khilaf tersebut adalah dengan cara mengamalkannya bagi siapapun yang mampu. Yang menyatakan wajib pun menyatakannya dengan kemampuan. Barang siapa yang mampu. Barang siapa yang memiliki keluasan harta. Maka dari itu siapapun di antara kita yang memiliki keluasan harta, maka selayaknya tidak meninggalkan ibadah kurban yang hanya 1 kali setahun. Tidak sebagaimana ibadah yang lainnya. Dalam arti dia sangat mungkin untuk mengumpulkan harta selama setahun untuk beribadah. Itu ibadah kurban atau udhiyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada orang yang miskin, bahkan sangat miskin. Dengan segala kekurangannya. Jangankan alat-alat elektronik, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja membutuhkan perjuangan. Akan tetapi di tengah perjuangan tersebut masih sempat menyisihkan uang untuk ibadah kurban. Dengan alasan yang sangat sederhana, biar nanti ketika mati nyaman. Itu tujuannya. Kenapa Anda berkurban? Padahal uang Anda sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Anda berbulan-bulan. Beliau menjawab dengan sangat entengnya, biar ketika mati saya merasakan kenyamanan. Akhiratlah tujuannya. Allah lah tujuannya di balik ibadah kurban tersebut. Bagaimana dengan Anda yang memiliki harta yang melimpah? Bagaimana dengan Anda yang serba berfasilitas mewah? Sudahkah Anda berkurban? Sudahkah Anda mengeluarkan harta untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah masih beralasan dengan banyaknya kebutuhan? Padahal itu masih bisa ditunda. Ibadah kurban adalah ibadah 1 tahun sekali. Yang jika terluput pada tahun ini, maka mau kapan lagi? Tahun depan. Maka akan muncul berbagai macam alasan lagi. Sekarang coba tanyakan hati kecil Anda. Hati kecil kita masing-masing. Apakah kita mampu ataukah tidak? Tanyakan. Jika mampu, jangan lewatkan kesempatan yang Allah berikan pada tahun ini. Jika terlewat pada tahun ini, maka tidak ada kepastian untuk bisa menemui di tahun depan. Adapun berkaitan dengan harta yang dikeluarkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengutus 2 malaikat secara khusus untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, untuk memohon bagi orang yang terbiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla untuk digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Salah satu dari malaikat Allah Jalla wa Ala berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Diberikan ganti yang jauh lebih baik, yang lebih berkah untuk hartanya, keluarganya. Adapun malaikat yang satunya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla dengan doa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau pelit. Ya, maka dari itu ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, mari tanyakan hati kecil kita masing-masing. Batas kemampuan kita itu seberapa? Jika kita memang merasa mampu, maka keluarkanlah harta untuk berkurban di jalan Allah Azza wa Jalla dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada sebagian orang yang miskin, sangat miskin. Dengan segala keterbatasannya, kekurangannya masih bisa mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Masih bisa mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Padahal di deretan orang-orang yang ada di kampungnya, di daerahnya, mungkin beliaulah yang berhak untuk dizakati, disedekahi.
dengan kekurangan yang beliau miliki, akan tetapi bisa berkurban. Malulah kepada diri kita yang memiliki banyak kemampuan, tenaga, namun tidak mampu berkurban. Dan kesalahan yang ada di tengah kaum muslimin dengan adanya anggapan bahwasanya ibadah kurban itu sekali seumur hidup. Disamakan dengan ibadah haji misalkan, kan cuma wajib sekali seumur hidup. Adapun ibadah kurban maka tidak demikian. Ibadah kurban itu terlepas dari khilaf di kalangan ahli ilmu tentang wajib ataukah sunnah, terus dianjurkan di setiap tahunnya bagi siapapun yang mampu. Jadi tolak ukurnya untuk ibadah kurban itu dilihat dari sisi kemampuannya. Mampu maka berkurban. Jika tidak mampu maka dimaafkan. Ya. Ketika mampu maka berkurbanlah. Keluarkan harta untuk berkurban. Baik. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik ibadah kurban? Pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Bayangkan dalam 1 tahun Allah Jalla wa Ala memberikan kenikmatan yang amat luar biasa bagi kita semuanya. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun bayangkan. Dimulai dari sesuatu yang gratis, nafas, oksigen, dan yang lainnya. Rezeki di tiap bulannya untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan kita. Namun Allah Azza wa Jalla hanya mensyariatkan ibadah kurban 1 tahun sekali. Maka bagaimana mungkin ada di antara kita yang sudah diberikan begitu banyak rezeki di setiap bulannya dalam 1 tahun tidak sempat untuk menyisihkan hartanya untuk berkurban. Mari koreksi diri kita masing-masing. Sehingga hikmah yang pertama, ibadah kurban ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Khalilullah. Yang mana sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, dikasih Allah Azza wa Jalla, yang sangat mencintai Allah dan Allah juga mencintainya. Sehingga tidaklah layak bagi seorang yang digelar sebagai Khalilullah mencintai sesuatu yang cintanya lebih besar dibandingkan cintaan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka di antara hikmah di balik ibadah kurban adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Kemudian yang ketiga, agar setiap mukmin yang melaksanakan ibadah kurban mengingat betapa besarnya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ya, alaihissalam yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kepadanya, yang mana mereka lebih mencintai Allah dibandingkan diri mereka sendiri, dibandingkan orang-orang yang mereka kasihi. Ini adalah pelajaran penting yang nantinya akan dirasakan oleh kaum muslimin bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban. Bayangkan, kita tidak diminta untuk mengeluarkan seluruh harta kita untuk berkurban. Tidak. Sebagian kecil dari harta kita saja yang diminta untuk dikeluarkan. Dianjurkan untuk dikeluarkan secara penekanan. Secuil dibandingkan harta kita untuk berkurban. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ismail untuk menyerahkan dirinya agar disembelih ya, dalam rangka cinta kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ujian, dan mereka mampu melakukan hal tersebut sehingga Allah ganti dengan seekor domba ya. Lihat pelajaran yang amat penting, hikmah yang sangat besar yang kita dapatkan dari ibadah kurban. Di sini kita diajarkan agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Sekarang musim sepeda. Akan muncul musim-musim yang lainnya. Yang saya rasa membutuhkan uang yang tidaklah sedikit. Orang-orang muncul jor-joran untuk membeli ini dan itu. Untuk memenuhi keinginannya. Sementara dia tidak mampu berkurban. Maka perlu dikoreksi kembali apa yang ada dalam hatinya. Ketika berkurban banyak alasan, kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu.
Namun tatkala untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya tidak ada alasan sama sekali. Gampang, nanti masih ada gaji bulan depan. Gampang, nanti masih ada proyek yang lainnya. Banyak alasan. Nah, di sini ada hikmah besar. Kita diajarkan untuk tidak terlalu cinta dengan dunia, tapi lebih mementingkan agama, mementingkan akhirat, agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, ibadah kurban itu lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan ibadah kurban, dengan hewan kurban. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ibadah kurban, kita berkurban dengan menyerahkan uang untuk membeli hewan ternak, baik satuan atau patungan untuk sapi, ya. Maka itu jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang mengeluarkan uang yang senilai, namun dia ganti dengan uang. Maka jauh lebih berat timbangannya adalah ibadah kurban. Karena tujuan dibalik ibadah kurban itu bukan penyembelihannya. Yang Allah inginkan itu bukan penyembelihannya, bukan dagingnya, bukan uang yang kita kerahkan untuk membeli hewan ternak tersebut, bukan. Tapi yang Allah inginkan di balik ibadah ini semua adalah bentuk ketakwaan hamba. Bagaimana hamba mementingkan syariat agama dibandingkan perkara-perkara dunia. Itulah sebenarnya yang diinginkan di balik ibadah kurban oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah di balik ibadah kurban adanya penegakan tauhid. Yang mana hewan kurban tidak dinyatakan sah sebagai hewan kurban kecuali disembelih dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Di sini adalah nilai-nilai tauhid yang ditegakkan. Maka diajarkan bagi siapapun yang ingin menyembelih, ya, baik menyembelih hewan ternaknya sendiri atau dia sebagai wakil, maka diperintahkan baginya untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah. Di sini ada nilai-nilai tauhid. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah memberi makan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Di setiap tahunnya mereka mendapatkan perbaikan gizi dengan mendapatkan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan bergizi, di antaranya daging, baik daging kambing, daging sapi atau daging unta. Bagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Jadi mereka juga bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu. Itu beberapa hikmah yang bisa kita sebutkan dari ibadah kurban. Baik, sekarang kita masuk kepada hewan atau seputar hewan kurban itu sendiri. Hewan apa saja yang diperbolehkan untuk kurban? Baik, maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, hewan yang dibolehkan untuk berkurban hanya dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak tertentu seperti unta, sapi atau kambing, dan tidak boleh selain itu. Bahkan ulama mengatakan ijma, ya. Ada ulama yang menukilkan bahwasanya ini adalah ijma, kesepakatan bahwa hewan kurban tidak sah kecuali hewan-hewan tersebut, yaitu hewan-hewan ternak. Dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 34, ya. Walikulli ummatin ja'alna, dan setiap umat kami jadikan tuntunan berkurban, liyadhkur ismallah, mansakan liyadhkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah, agar atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak atau disebut dengan bahimatul an'am. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada seseorang yang berkurban dengan hewan yang jenis hewan yang lebih mahal dibandingkan jenis hewan ternak, dengan harga yang jauh lebih mahal, mungkin saja, ini perumpamaan, atau mungkin ada sebagian yang berbulu emas misalnya, maka tidak bisa menandingi keutamaan atau tidak dinyatakan sah, karena hewan kurban adalah hewan-hewan yang sudah ditentukan dalam syariat agama, yaitu hewan ternak. Baik, untuk ketentuan sapi dan unta, maka boleh boleh dilakukan secara ishtirak atau patungan dengan batasan yang diberikan dalam syariat Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim,
Jabir radhiyallahu telah mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami pernah menyembelih bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah, ya, 1 ekor unta dari 7 orang dan 1 ekor sapi dari 7 orang. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya untuk sapi ataupun onta boleh dilakukan isyrak. Bagi mereka-mereka yang mungkin tidak mampu untuk membeli 1 sapi utuh dari kantongnya sendiri, maka boleh melakukan secara patungan. Namun dengan batasan, ya, dengan batasan 1 sapi atau 1 onta 7 orang. Adapun kambing, maka para ulama sepakat 1 kambing 1 orang. Ya, 1 kambing 1 orang. Adapun sapi ataupun unta, maka boleh untuk melakukan patungan 1 sapi 7 orang. Jadi dengan melakukan isyrak. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana kurban dengan kerbau? Ya, sapi disepakati, unta disepakati, kambing disepakati. Bagaimana dengan kerbau? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang kerbau ini masuk golongan yang mana, masuk kelompok mana. Ya, apakah dia dikatakan sebagai kelompok sapi ataukah tidak? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Maka beliau menjawab, jika hakikat kerbau termasuk sapi, maka beliau dihukumi sebagai sapi. Namun jika beliau tidak disebut sebagai golongan sapi, maka beliau tidak disyariatkan untuk disembelih atau dijadikan hewan kurban, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kriteria hewan kurban, ya, yang dianjurkan dan kriteria yang harus dihindari. Adapun yang harus dihindari adalah hewan kurban yang cacat. Ya. Hewan kurban yang cacat. Bagi siapapun di antara kita yang ingin berkurban, maka harus memperhatikan kondisi hewan kurban tersebut, baik sapi ataupun kambing. Jangan sampai kita memilih hewan kurban yang cacat. Namun para ulama membagi cacat hewan kurban itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah kurban dengan hewan tersebut. Ini cacat yang menyebabkan tidak sah. Ini yang harus dipahami. Yang pertama, buta sebelah dengan buta yang sangat jelas. Dalam arti tidak ada pun yang menyelisihinya bahwasanya ini hewan ini memang buta. Bukan samar-samar atau tidak adanya kejelasan buta atau tidaknya. Jadi betul-betul buta. Maka ini adalah cacat yang menyebabkan kurban tersebut tidak sah. Kemudian sakit yang tampak sekali sakitnya. Sakit parah misalnya. Kelihatan tidak bisa berdiri, ya. Kalau berdiri bergetar-getar, kemudian terjatuh kembali, sakit yang amat parah, maka ini diantara cacat yang tidak yang menyebabkan hewan kurban tersebut tidak sah untuk disembelih. Kemudian yang selanjutnya pincang dan tampak jelas pincangnya, ya, pincang, patah kaki depan atau kaki belakang yang sangat tampak jelas pincangnya, maka ini diantara cacat yang tidak sah, yang menyebabkan tidak sah hewan kurban, yang tidak bisa berjalan normal dan semisalnya. Kemudian yang selanjutnya sangat tua, ya, sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang. Dalam arti sangat tua yang tidak bisa dimanfaatkan banyak dari dagingnya, sangat tua. Ya, maka ini diantara yang cacat yang tidak boleh, tidak ada toleransi, dalam arti tidak sah, ya, tatkala hewan kurban dengan cacat-cacat di atas kemudian ingin dijadikan hewan kurban, maka tidaklah sah. Para ulama berbeda pendapat tentang binatang kurban yang terpotong buntutnya, ya, terpotong buntutnya. Namun yang sahih adalah maka ini bukan termasuk cacat yang parah, dalam arti cacat yang menyebabkan hewan kurban tidak sah. Karena jika kita lihat
Tidak ada pengaruh dengan buntut yang terpotong dari binatang kurban tersebut. Baik, kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Bisa tetap dikatakan sah untuk dijadikan hewan kurban, akan tapi tidak sempurna. Sehingga dihukumi sebagai binatang cacat yang makruh untuk berkurban. Ya. Di antara cacat yang disebutkan adalah sebagian atau keseluruhan telinga terpotong. Ya, sebagian atau keseluruhan telinga terpotong. Kemudian ada tanduk yang pecah atau patah. Atau cacat-cacat yang semisal yang tidak lebih parah dari cacat-cacat yang sebelumnya kita sebutkan, maka ini adalah cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, dalam arti boleh dijadikan untuk berkurban, namun kurang sempurna. Ya, namun kurang sempurna. Akan tetapi akhwatal iman azanallahu jami'an, seringkali yang dikeluhkan oleh sebagian para pekurban adalah dia membeli hewan kurban dengan kondisi sempurna, sehat, gagah. Namun ternyata tatkala diturunkan dari truk atau dari mobil, seringkali terjadi yang menyebabkan kakinya patah, ya, atau dia cacat, terluka dan semisalnya. Maka jawabannya untuk permasalahan tersebut, jika hal tersebut terjadi dengan kesengajaan, dengan kelalaian, maka orang yang berkurban wajib menggantinya. Wajib menggantinya dengan hewan kurban yang lain. Jika itu didasari atas kelalaian. Namun jika tidak didasari atas kelalaian, sudah hati-hati, sudah pelan-pelan, namun ternyata terjadi juga, maka tetap dinyatakan sah dan dihukumi sebagai hewan yang sempurna sebagaimana dia membeli di awal. Baik. Bagaimana dengan mengganti binatang yang lebih afdal? Boleh apa tidak? Dalam arti dia sudah membeli, sudah menentukan hewan kurbannya, ternyata dia temukan ada hewan kurban yang jauh lebih afdal. Boleh nggak diganti? Maka para ulama mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Ya, misalkan dia sudah beli, ternyata di masa-masa menunggu sampai hewan tersebut disembelih, ternyata dia temukan ada binatang ternak yang jauh lebih baik, ya, dari sisi bentuknya, dari sisi tubuhnya jauh lebih baik, maka boleh diganti. Jawabannya boleh untuk diganti dengan sesuatu yang lebih afdal. Nah, baik. Adapun kriteria binatang ternak yang lebih utama atau lebih disukai untuk berkurban, sebagaimana disebutkan, yang pertama adalah yang paling mahal. Ya. Karena hukumnya adalah yang lebih mahal biasanya lebih baik. Yang lebih mahal, mungkin di antara jenis-jenis sapi atau jenis-jenis kambing, ada di antara jenis tersebut yang lebih baik sehingga harganya jauh lebih mahal, maka itu jauh lebih afdal, ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkatan kesulitan yang dia dapatkan. Kalau seandainya kesulitan jauh lebih besar, dalam arti dia lebih banyak mengeluarkan harta, otomatis tingkatan kesulitannya jauh lebih besar, maka pahala yang dia dapatkan pun lebih banyak. Ya, jadi kriteria yang lebih disukai atau lebih dianjurkan untuk dijadikan binatang kurban adalah yang lebih gemuk, yang lebih mahal, yang yang lebih sehat dan tentunya dan semisalnya, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Ikutan urunan sapi atau kurban dengan satu kambing? Ya. Ikutan urunan sapi atau kurban dengan satu kambing. Sebagian ulama menjelaskan atau menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban yang lebih utama adalah berkurban dengan satu kambing. Ini jika ditanyakan adalah mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Satu kambing atau ikutan urunan sapi? Namun bukan berarti ikutan urunan sapi tidak dapat pahala sebagaimana satu kambing. Tidak, semuanya mendapatkan bagian-bagian pahala. Namun tatkala dibandingkan mana yang lebih utama, satu kambing atau ikutan urunan sapi, maka para ulama menjawab, sebagian ulama menjawab satu kambing dengan beberapa alasan. Pertama, ya,
kurban yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 ekor, baik itu kambing, sapi ataupun unta, bukan dengan urunan. Ini kurban yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan 1 binatang atau hewan ternak. Kemudian yang kedua, kegiatan penyembelihannya jauh lebih banyak, sehingga lebih banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang selanjutnya, dengan perbandingan antara 1 sapi dengan 7 kambing, maka jauh lebih baik 7 kambing. Seperti 7 orang urunan 1 sapi dengan 7 orang menyerahkan 7 kambing. Mana yang lebih baik? Maka dari perbandingan tersebut, ini di antara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama, ya tentunya adalah 7 kambing. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa 1 kambing itu jauh lebih utama dibandingkan urunan 1 sapi. Namun bukan berarti seseorang menyepelekan urunan 1 sapi, tidak juga. Gitu. Ada keutamaan sama dan mendapatkan pahala ibadah kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apakah harus jantan? Maka jawabannya tidak ada ketentuan apapun ya, dalam syariat agama mengharuskan hewan kurban atau mungkin akikah untuk menentukan jenis-jenis binatang tertentu, entah dia laki-laki jantan atau betina. Tidak ada ketentuan tersebut. Namun biasanya hewan yang jantan itu jauh lebih baik, lebih mahal. Itulah sebabnya, itulah alasannya. Sehingga ada sebagian yang menganjurkan menggunakan hewan yang jantan. Kenapa? Dilihat dari sisi lebih baiknya, lebih mahalnya, dengan kondisi tubuh yang lebih baik dan semisalnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang arisan kurban. Nah, ini seringkali ditanyakan sebagian kaum muslimin tentang arisan kurban dengan keterbatasan harta yang dimiliki, namun memiliki keinginan kuat untuk berkurban, sehingga mereka punya kegiatan tertentu untuk melakukan arisan kurban. Jadi arisan yang dilakukan ini untuk kurban. Apakah diperbolehkan? Baik, berkenaan tentang arisan tentunya ini berkaitan dengan hutang piutang, yang mana dia berhutang atau berkurban dengan cara hutang. Maka jawabannya, ikhwatan iman azanallahu jami'an, diperbolehkan bagi siapapun untuk berkurban dengan hutang selama ada kemampuan untuk melunasinya. Sebagai contoh sederhana, di tahun ini dia meniatkan untuk berkurban. Ternyata uang yang dia kumpulkan kurang. Dia sudah berusaha mengumpulkan hal tersebut, uang tersebut ternyata kurang. Maka dia pinjam kepada temannya. Akhi, saya pinjam uang untuk menyempurnakan uang saya untuk berkurban. Insya Allah bulan depan ketika turun gaji saya akan bayarkan. Nah seperti ini, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan baginya untuk berkurban, ya, untuk berkurban dengan cara hutang tersebut. Jadi dia lihat kapasitas kemampuannya. Kalau seandainya dia mampu untuk melunasi hutang tersebut dengan waktu-waktu tertentu, dengan adanya proyek tertentu, dengan penghasilan tertentu, dengan gaji tertentu di bulan-bulan berikutnya, maka silakan, tidak masalah berhutang. Bahkan sebagian ulama menganjurkan jika memang demikian dia mampu melunasi hutang tersebut, maka untuk berkurban harus berhutang, maka silakan, dianjurkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun kalau seandainya tidak mampu, dalam arti dia main hutang saja sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, maka tidak dianjurkan. Ya, maka tidak dianjurkan dalam arti dia belum masuk kepada taraf kemampuan seorang hamba yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Wallahu taala alam bisawab. Baik, poin berikutnya ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat dan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang sering kali ditanyakan adalah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga apakah diperbolehkan? Baik 1 ekor kambing atau 1 urunan sapi diniatkan untuk 1 keluarga, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya diperbolehkan. 1 ekor kambing atau 1 urunan sapi itu pahalanya bisa mencangkup seluruh anggota keluarga walaupun jumlahnya sangatlah banyak. Seperti seorang yang memiliki lebih 1 istri. Nah, istrinya sudah lebih dari 1. Anak-anaknya otomatis jauh lebih
banyak, maka juga termasuk mendapatkan pahala 1 ekor kambing atau 1 urunan sapi. Contoh yang lain, jika ada saudara yang ikut serumah, ya, dia punya adik yang belum berkeluarga, belum punya keluarga, ikut satu rumah, maka yang ikut satu rumah tersebut juga mendapatkan pahala dari 1 sapi atau 1 kambing atau 1 urunan sapi. Atau bahkan yang tinggal bersamanya bukan bagian daripada keluarganya, seperti anak yatim, ya, dia mungkin mengambil anak-anak yatim untuk dia asuh di rumahnya. Maka tatkala dia berada dalam satu rumah, dalam satu atap, maka dia juga mendapatkan pahala dari kurban tersebut, dari 1 kambing atau 1 urunan sapi. Dalilnya ditunjukkan dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yat'imun. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, seorang suami yang menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, ya, bagi dirinya dan keluarganya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Baik. Jangankan anggota keluarga, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban untuk seluruh umatnya, untuk dirinya dan seluruh umatnya. Ya, untuk dirinya dan seluruh umatnya. Sebagaimana yang ditemukan dalam sebuah riwayat, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menyembelih kambing yang sebagai kurban, beliau mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Maka salah seorang Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang sudah memiliki keinginan, niat untuk berkurban, sementara dia tidak mampu berkurban, maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkurban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang sudah memiliki niat yang kuat untuk berkurban, dia sudah kumpulkan hartanya, ternyata tidak mampu, gak cukup, dan tidak ada lagi sumber-sumber penghasilan yang bisa dia ambil untuk berkurban, maka orang tersebut sudah mendapatkan pahala berkurban dari sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Nah, jadi intinya boleh ya seseorang meniatkan untuk seluruh keluarganya. Ada sebagian yang mengatakan ada bertanya tentang kurban giliran, dalam arti seperti dalam sebuah keluarga, tahun ini bapaknya, besok istrinya, besok anak yang tertua, dan seterusnya, adiknya dan seterusnya. Apakah itu diperbolehkan? Ya, maka jawabannya, yang berkurban adalah siapa yang mampu dalam keluarga tersebut. Yang mampu siapa? Kalau yang mampu bapaknya, bapaknya. Kalau ternyata istrinya mampu, ya istrinya yang berkurban. Kalau dua-duanya mampu, maka lebih baik lagi dua-duanya berkurban dengan harta masing-masing. Ya. Jadi yang patokan utama berkurban adalah siapa yang mampu dalam keluarga tersebut. Kalau yang hanya mampu adalah bapaknya, cukup bapaknya berkurban. Kemudian diniatkan untuk seluruh keluarganya, maka semuanya mendapatkan pahala kurban. Bukan berarti dengan cara digilir. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya, berkurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal. Apakah diperbolehkan? Maka berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita bisa rinci menjadi 3 bentuk. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarga yang masih hidup. Seperti seorang berkurban untuk dirinya, keluarganya, sementara di antara keluarganya ada yang sudah meninggal dunia, maka hal ini diperbolehkan. Ya. Jadi ketika Anda berkurban, niatkan untuk diri Anda, keluarga Anda, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, maka semuanya akan mendapatkan bagian pahala. Kemudian yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Ya. Nah, sebagian ulama menganggap ini ada satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit sebagai sedekah atas mayit. Namun sebagian ulama bersikap keras, ya, menilai perbuatan ini salah satu bentuk perbuatan yang diada-adakan. Kenapa? Karena tidak ada riwayat bahwasanya ada yang berkurban atau Nabi SAW berkurban atas nama Khadijah, atas nama Hamzah atau kerabat Nabi SAW yang lainnya. Tidak ditemukan satu riwayat pun.
maka dalam rangka hati-hati tidaklah dilakukan. Ya, dalam rangka hati-hati. Kita dalam beribadah, kita dalam melakukan sebuah ibadah, tentunya patokan utamanya adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan adanya syariat tersebut. Nah, ternyata tidak temukan riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dan kurban tersebut dikhususkan atas nama istri beliau Khadijah radhiyallahu taala, paman beliau Hamzah. Tidak ditemukan riwayat tersebut. Ya, maka terlepas dari khilafnya para ulama, saya lebih condong kepada kehati-hatian. Ya, lebih condong kepada poin pertama, jika ingin meniatkan kepada orang-orang yang meninggal dunia, maka diikut sertakan dengan yang masih hidup. Adapun yang ketiga, berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena adanya wasiat, ya, karena adanya wasiat agar keluarganya berkurban, maka hal tersebut diperbolehkan jika dengan catatan jika ada wasiat. Sebelum meninggal dunia dia berwasiat, nanti ketika kurban masuk tahun bulan kurban, yaitu bulan Dzulhijjah, saya ingin berkurban. Nah, tolong keluarkan. Maka di sini diperbolehkan dengan ketentuan jika sang mayit memiliki sepertiga, namanya wasiat itu dikeluarkan darinya adalah sepertiga, maka dikeluarkan harta untuk berkurban dari sepertiga dari harta mayit. Jika tidak ada, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk mengeluarkan hewan kurban untuknya. Namun jika tidak, maka tidaklah wajib. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk berkurban bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebagai pengikut keluarga-keluarga hidup, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, berkurban dengan tersendiri, tidak ada wasiat, maka saya sarankan tidak dilakukan karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, berkurban ke atas nama mayit dengan adanya wasiat, maka kita dapat melakukannya dan diambil harta sepertiga dari harta mayit yang meninggal dunia, atau jika tidak, maka sang keluarga dianjurkan untuk mengeluarkan harta untuk berkurban atas nama yang meninggal dunia. Baik, kemudian berikutnya, ikhwatal iman azinallahu kum jami'an, larangan bagi yang hendak berkurban. Nah, sekarang orang-orang yang sudah meniatkan berkurban atau bahkan sudah mengeluarkan biaya untuk berkurban, apa saja yang boleh atau apa saja yang tidak boleh mereka lakukan selama mereka sebagai kurban? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang ditujukan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Yang artinya, apabila engkau melihat hilal Dzulhijjah yang menunjukkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia menahan dari rambutnya dan kuku-kukunya. Dalam riwayat yang lain, idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila seorang masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan dia ingin berkurban, maka tidaklah dia menyentuh atau mencukur rambutnya atau mencukur rambut yang ada pada kulitnya. Nah, maka ini larangan bagi siapapun yang berkurban. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih, ya. Sampai terjadinya penyembelihan hewan-hewan kurban. Nah, dan yang dimaksud dengan rambut di sini adalah semencangkup rambut yang mubah dan rambut yang mustahab. Maksudnya rambut yang mubah ini seperti rambut yang ada di tubuh kita yang tidak ada anjuran untuk mencukurnya. Atau rambut yang mustahab, maksudnya rambut yang dianjurkan untuk dicukur, ya. Seperti kumis, bulu kemaluan dan yang lainnya. Maka semua rambut-rambut tersebut yang ada pada tubuh kita tidak diperbolehkan untuk dicukur selama dari tanggal 1 sampai hewan tersebut disembelih. Ya, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya, ketika dia melihat hilal Dzulhijjah, maka tidak boleh dicukur, ya, sampai tidak boleh motong kuku juga, tidak sampai hewan keternaknya disembelih. Dan larangan ini hanya berlaku bagi yang berkurban saja. Adapun keluarganya yang mana hewan kurban tersebut juga diniatkan untuk keluarga, tidak ada ilzam bagi mereka, kewajiban bagi mereka untuk ikut menahan, ya. Dalam arti silakan bagi mereka untuk mencukur rambutnya atau memotong kukunya, karena larangan ini hanya berlaku bagi
mereka yang berkurban. Bagaimana dengan kasus orang yang lupa tiba-tiba motong kuku, motong rambut, rambutnya sudah panjang dengan kebiasaannya dia potong rambutnya, dia potong kukunya karena lupa, padahal dia berkurban, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak ada apa-apa baginya. Adapun yang melakukannya dengan sengaja, maka dia telah melakukan sebuah pelanggaran dan baginya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak ada kafarah baginya. Ya. Namun dia bertaubat, harus bertaubat. Kalau melakukannya dengan sengaja memotong rambut atau memotong kuku. Ada pelajaran penting ya khawatir iman kaum muslimin dan muslimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik larangan tersebut. Apa kiranya hikmah yang besar, pelajaran yang amat penting yang bisa kita ambil dari di balik adanya larangan bagi pekurban untuk memotong kuku. Padahal pada dasarnya memotong kuku, mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Namun bagi pekurban selama tanggal 1 sampai dengan hewan tersebut disembelih dilarang. Apa gerangan hikmah atau pelajaran penting yang dapat kita ambil dari itu semua? Ternyata ya ikhwatal iman, pelajaran penting agar kita bisa menahan diri dari segala larangan yang Allah larang bagi kita semuanya. Itu intinya. Kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan dengan tujuan agar kita bisa menghindari sesuatu yang jelas-jelas larangannya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada dosa, yang terancam dengan siksa api neraka. Seseorang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya mubah, pada dasarnya diperbolehkan, dia mampu menahan dirinya untuk melakukan itu semuanya, maka akan sangat mudah baginya untuk menghindari, menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelas sebagai larangan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret seorang hamba kepada neraka jahanam. Ini di antara pelajaran penting. Kenapa Allah Jalla wa'ala melarang bagi pekurban untuk melakukan hal tersebut. Sama halnya bagi mereka yang sedang berihram. Sama. Ada larangan-larangan tertentu yang pada dasarnya itu diperbolehkan. Tujuannya di sini. Dan kita pun, tatkala berkurban, kita sangat berhati-hati dalam masalah ini. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tatkala bertemu dengan teman-teman lainnya, dia hendak antum kan berkurban, jangan potong. Jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini agar kita terdidik untuk juga bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi segala larangannya di waktu-waktu yang lainnya. Ini pelajaran yang amat penting bagi kita semuanya. Di balik adanya larangan tersebut. Lihat, kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya mubah, pada dasarnya bahkan dianjurkan dengan tujuan agar kita terbiasa untuk menghindari larangan-larangan lainnya. Ya, yang mana larangan tersebut bisa menjatuhkan seorang hamba kepada dosa dan maksiat yang bisa terancam dengan siksa api neraka. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Yang terakhir, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan saya rasa ada banyak lagi pembahasan yang belum sempat kita bahas dengan keterbatasan waktu. Namun ada poin terakhir, dan ini adalah pertanyaan dari beberapa teman-teman panitia pekurban atau DKM yang ada di beberapa masjid tentang boleh nggak kas masjid dijadikan sebagai operasional kurban. Jadi kas masjid yang mana kaum muslimin menyedekahkan atau menginfakkan hartanya untuk masjid, ternyata kas masjid tersebut dijadikan sebagai operasional kurban. Baik, ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Lajnah Daimah, para ulama MUI-nya Arab Saudi yang diketuai oleh banyak ulama-ulama besar, ya, Syekh bin Baz dan yang lainnya pada saat itu, ya, tentang boleh tidak mengambil uang wakaf untuk masjid dan diberikan kepada fakir miskin, yang diberikan kepada fakir miskin. Sementara perlu diketahui bahwasanya uang wakaf tersebut khusus, ya, khusus untuk pembangunan masjid. Lihat, uang wakaf tersebut telah tertempel di situ. Uang wakaf untuk pembangunan masjid. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Jadi anggap saja di sana ada kotak, ya, kotak amal, ya, kotak wakaf, tertulis uang yang disedekahkan, uang yang diwakafkan akan dikhususkan untuk pembangunan masjid. Ya, ini pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Maka boleh nggak dari uang tersebut yang pada dasarnya dikhususkan untuk pembangunan masjid dikeluarkan
untuk diberikan kepada fakir miskin? Maka jawabannya adalah uang wakaf, kata para ulama lajnah daimah, uang wakaf jika ditujukan untuk program tertentu, ya program tertentu, pembangunan masjid secara khusus. Misalnya masjid, tidak boleh untuk selain masjid, kecuali jika masjid yang menerima infak ini sudah tidak berfungsi atau tidak ada sholat di sana karena penghuni di sekitarnya tidak ada, sehingga infak bisa dipindahkan ke masjid yang lainnya. Maka dari penjelasan di atas, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, dana masjid tidak boleh digunakan untuk selain kegiatan masjid. Jadi misalnya masjid mengumpulkan dana untuk program tertentu atau kegiatan tertentu, maka kaum muslimin taunya ya, harta-harta tersebut digunakan untuk program dan ketentuan yang sudah dilakukan, yang sudah ditentukan oleh masjid. Sehingga tidak boleh dipalingkan kepada fungsi-fungsi yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah untuk operasional kurban. Kecuali jika memang disebutkan ini dana untuk operasional kurban, lain hal. Sehingga para penginfak atau yang mewakafkan hartanya, dia memang meniatkan untuk itu. Ya. Namun kalau yang ada di masjid, yang tertera di situ adalah untuk operasional masjid. Berarti secara umum. Atau untuk pembangunan masjid. Ini lebih khusus lagi. Ya. Untuk membeli sejadah. Oh berarti ini sajadah. Ini berarti khusus untuk sajadah. Tidak boleh dipalingkan yang lainnya. Ya. Ini untuk membayar ini, membayar ini. Jadi tergantung program yang dibuat oleh pihak masjid. Karena ini berkaitan dengan niat atau amanah dari para penginfak. Nah, dia tahu, dia lihat ada program dari masjid adalah untuk ini, untuk pembangunan. Maka memang fungsinya adalah untuk pembangunan. Kemudian untuk operasional, oh berarti semuanya berkaitan dengan operasional lebih umum yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Adapun sama-sama operasional namun di luar masjid, maka cari dana lainnya. Bagaimana solusinya? Maka solusinya bisa dibebankan kepada para pekurban ya dengan patungan, atau misalkan tidak ingin patungan, ya sudah para pekurban juga ikut bersama-sama menjadi panitia kurban. Jika tidak, maka dibebankan kepada para berkurban iuran patungan untuk mengumpulkan dana operasional kurban. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Masih banyak pembahasan yang belum sempat kita sampaikan, baik berkenaan tentang waktu, tempat penyembelihan, dan yang lainnya, bagaimana penyaluran hewan kurban, bagaimana proses penyembelihannya, apakah setiap orang harus mendapatkan daging dari dari binatang ternak yang dia berikan, bagaimana kalau tertukar dan semisalnya. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya. Baik, ada pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya ibu tunggal dari 3 orang anak. Saya bekerja pembantu rumah di Malaysia. Saya mau bertanya, apakah menggadaikan rumah kemudian pemilik uang menempati rumah tersebut, apakah itu termasuk riba? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Baik, penggadaian ini berkaitan erat dengan hutang piutang, ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan hutang piutang. Kita berhutang sesuatu, kemudian ada sesuatu yang kita gadaikan sebagai bentuk jaminan, baik rumah atau harta benda yang lainnya. Nah, berkaitan dengan hutang piutang, ada kaidah dalam agama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menambahkan manfaat tertentu maka riba. Ya, setiap hutang piutang yang mendapatkan manfaat tertentu maka riba. Seperti contohnya adalah seseorang yang berhutang, ingin berhutang dengan seseorang, agar dia dihutangi, maka dia mengatakan, nanti antum saya kasih ini. Ya, tolong pinjami saya 10 juta. Nanti antum saya kasih barang-barang tertentu. Nah, dalam arti, tatkala dia meminjamkan hutangnya, dia mendapatkan manfaat tambahan dari peminjam, dari penghutang dengan barang-barang yang dijanjikan. Maka transaksi seperti ini riba. Ya, maka transaksi seperti ini riba. Jika ada manfaat-manfaat tambahan yang didapatkan di balik hutang piutang tersebut.
di balik hutang piutang tersebut. Nah, kasus pegadaian yang mana yang digadaikan adalah barang-barang tertentu, kemudian dimanfaatkan oleh penghutang, maka ini tidak diperbolehkan. Maka sama kasusnya. Ya, maka sama kasusnya. Misalkan dia menggadaikan HP, menggadaikan motor, maka pada dasarnya motor tersebut tidak boleh dipakai seenaknya. Karena ini adalah termasuk bagian daripada pemanfaatan. Allah a'lam bishawab. Kecuali jika hanya sekedar perawatan. Sebagai contoh, dia menggadaikan hewan ternak, otomatis ada perawatan, mengasih makan, ya, dikasih makan, dirawat, dimandikan dan semisalnya, maka hanya boleh sebatas perawatan tersebut. Batasannya adalah perawatan. Dan pada dasarnya yang mendanai adalah yang memiliki. Yang memiliki siapa? Yang berhutang. Dia hanya sekedar menggadaikan. Pada dasarnya demikian. Namun kalau seandainya yang berhutang tidak tidak memberikan dana untuk perawatan, contoh sapi, kambing yang digadaikan, maka yang meminjamkan uangnya, yang dititipkan hewan ternak tersebut boleh mengambil manfaat, misalkan susu, hanya sekedar sebagai timbal balik dari biaya yang dia keluarkan dari kantongnya sendiri untuk merawat. Misalkan yang memberikan hutang, dia dititipkan sapi. Nah, dia yang merawat, dia yang membelikan makanan, minumannya, ya, dia yang bersihkan misalnya, maka dia boleh mengambil susu dengan batasan sebagai timbal balik dari jerih payah yang dia keluarkan. Adapun yang tidak sama sekali membutuhkan perawatan dan semisalnya, maka pada dasarnya tidak boleh diambil manfaat, ya, tidak boleh diambil manfaat. Karena sifatnya ini adalah hutang piutang. Yang mana kaidah berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menambahkan manfaat, yang mengambil manfaat tambahan, maka dia adalah riba. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ada? Baik, ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kekeliruan, kesalahan itu disebabkan karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.